baca berulang kali. Ada apa deh, Pak? Apakah puisi sudah diperjelas? Iya, Rizky. Saya merasa memori sensoriku sudah menangkap yang diucapkan tadi. Tetapi kenapa cepat sekali hilang? Kenapa tidak pindah ke memori jangka pendek yang lain? Ya, itu wajar ya, Pak. Memori sensorik itu seperti gerbang. Informasinya hanya bertahan sekian detik. Ya, kalau kamu tidak fokuskan, dia akan hilang. Jadi begitu deh, Pak. Lalu, bagaimana cara menahannya di memori jangka pendek lebih lama? Kuncinya ada di perhatian dan pengulangan. Memori jangka pendek itu punya kapasitas terbatas pikiran yang ada di komputer. Kalau kamu tidak mengulang atau membuat jadwal, informasi yang baru akan datang dan menghilangkan kamu. Oh, pantas. Saya cuma belajar sekali langsung memikirkan hal lain. Jadi, saya harus aktif mengulang dan fokus. Coba teknik pengulangan sederhana. Ucapkan materi yang berkali-kali di jamu selama beberapa detik. Lalu baca. Percakapan yang menarik. Eva, Ariesti, benar. Kalian sedang membicarakan tentang tahapan proses memori ya? Ya, Pak Budi. Kami sedang mencari cara agar menyimpan informasi lebih lama di memori jangka pendek. Untuk menyimpan memori jangka panjang, kalian perlu yang namanya penyimpanan yang lebih dalam. Memori jangka pendek itu dia penting, tapi dia hanya bisa menyimpan informasi sekitar 20-30 detik saja. Sampai 30 detik saja. Jadi, tidak cukup hanya mengulang, Pak. Tidak, kalian harus memberikan makna pada informasi tersebut, seperti mencoba rumus baru dengan pelajaran yang sudah kalian pahami sebelumnya. Hal ini disebut dengan elaborasi, sehingga memori jangka pendek akan berubah menjadi memori jangka panjang yang akan membuat kalian siap saat pengambilan ujian. Aku mengerti. Jadi, masalahku bukan lupa. Tetapi, aku tidak pernah benar-benar menyimpan informasi dengan baik. Terima kasih ya, Resti, Pak Budi. Aku akan coba teknik elaborasi. Jadi ingat, memori adalah proses, bukanlah sekadar bakat. Semangat belajar. Halo teman-teman, kita akan mengungkapkan rahasia ingatan kita yang sering disederhanakan oleh 3 tahap krusial. Yang pertama, penyajian. Yang kedua, penyimpanan. Dan yang ketiga, pengambilan. Secara spesifik, kita akan membahas lalu bagaimana informasi terpikir dalam otak kita. Dimulai dari memori sensori. Dari memori sensori. Memori sensorik berperan sebagai pintu gerbang utama. Bayangkan kiasan cahaya atau dentuman bel yang sangat singkat namun sangat akurat. Informasinya hanya dapat disimpan dalam hitungan sepersekian ataupun 2 detik. Anggaplah memori jangka pendek kita sebagai meja kerja di otak kita, tempat kita menaruh dan memanipulasi informasi yang sedang aktif dipakai di otak kita. Tanpa perhatian yang cukup, maka informasi itu hanya akan berlalu begitu saja tanpa betul-betul sampai ke meja kerja itu. Jadi, kapasitas memori jangka pendek itu sangat terbatas. Ia hanya mampu menyimpan 2 hingga 7 informasi sekaligus dan hanya mampu bertahan selama 20 hingga 30 detik tanpa pengulangan. Jadi, kita membutuhkan pengulangan untuk tetap mengingat informasi tersebut. Lalu bagaimana ya agar setiap informasi yang kita miliki dapat kita ingat lebih bertahun-tahun? Jawabannya yaitu melalui proses yang disebut sebagai elaborasi, di mana kita memberikan pemaknaan terhadap setiap informasi yang kita miliki. Elaborasi merupakan kunci dari penyimpanan jangka panjang, di mana setiap informasi yang sukses melalui proses ini akan tersimpan di long-term memory atau memori jangka panjang. Kapasitasnya sungguhlah praktis dan tak terbatas. Disinilah setiap pengalaman,
keterampilan, dan juga pengetahuan akan tersimpan secara permanen. Pada tahap yang terakhir adalah pengambilan atau retrieval. Nah, ini merupakan proses di mana kita mencari dan mengambil kembali informasi yang sudah tersimpan. Seringkali kegagalan mengingat bukan karena kita kehilangan informasi, tetapi karena kegagalan di retrieval. Jadi kesimpulan dari yang sudah tadi dijelaskan ada beberapa alur. Nah, alur yang pertama yaitu memori sensorik, lalu perhatian, lalu memori jangka pendek dan elaborasi, serta memori jangka panjang. Lalu yang paling terakhir yaitu pengambilan. Nah, ada tipsnya nih teman-teman. Jadi tipsnya yaitu jangan cuma membaca tetapi lakukan elaborasi seperti membuat mind map atau menceritakan atau menjelaskan materi ke orang lain, atau juga bisa mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Nah, dengan memahami proses ini, kita bisa menjadi pelajar yang lebih efektif.